Assalamualaikum Sobat Antika. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kakak, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, langsung saja ya sahabat Antika. Jadi memang beberapa hari belakangan ini sedang ramai di media sosial tentang salah satu resepsi pernikahan ataupun syukuran resepsi pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli di Ballroom Hotel Swiss Bell. Nah, kami selaku wedding organizer mungkin mau sedikit mengklarifikasi karena video yang disebar itu bukan malah bagus, malah dijadikan sebagai kontradiksi atau senjata dalam tanda kutip untuk pemerintah kota. Nah, kapan nih mulai resepsi lagi? Itu di Swiss Bell. Kok itu boleh? Nah, di Swiss Bell boleh. Sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak enggak, boleh, tapi ya. sanggup atau enggak. Nah, gitu. sanggup atau enggak tuan rumah menjalankan ketentuan dari pemerintah kota. Misalnya apa Kak? Misalnya kayak dari undangan, jumlah undangan yang awalnya kita kemarin 1.200 ya. 1.200. Jadi 204 undangan. Nah, coba tuan rumah bayangin, dari 1.200 Jadi hanya tersisa 204 undangan. Bayangkan selisihnya berapa banyak yang harus dikorbankan. Nah, pertanyaannya tuan rumah sanggup nggak itu? Terus apa lagi Kak? Terus yang kedua, kemarin pihak hotel harus menemui tim gugus tugas. Dalam hal ini GM-nya langsung loh dari Swiss Bell itu yang memang menemui tim gugus tugas COVID-19 Kota Jambi. Karena memang ada sedikit riak-riak yang mungkin kurang sportif lah ya. Akhirnya ya mau tidak mau supaya acara kita kemarin lancar di Swiss Bell, pihak Swiss Bell pun berkoordinasi dengan kami selaku organizer untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh kota. Salah satunya adalah pihak Swiss Bell menyiapkan beberapa surat perjanjian dan kami pun selaku WO juga menandatangani surat pernyataan itu kan. Jadi tidak hanya di gedung loh yang menjadi tantangannya, terus dari vendor-vendor. Ya, dari vendor kayak MUA, terus henna, mereka harus pakai face shield, masker, terus juga dari fotografer juga gitu. Iya. Terus sampai hand bouquet pun juga kita bikin ini ya, harus dipastikan steril. Nanti setelah video ini akan kami rilis video tentang persiapan dan lain-lain tentang acara kami di Swiss Bell kemarin. Kemudian banyak sebenarnya tantangan yang harus kami lalui. Contoh misalnya di dalam perjanjian di Swiss Bell itu Kak kemarin cuman menggunakan gedung ballroom saja. Namun karena memang harus mengikuti protokol kesehatan, harus menyiapkan ruang transit bagi tamu. Pertanyaannya, penyelenggara siap nggak menyiapkan ruang transit lain gitu? Kalau Swiss Bell kemarin karena supaya acara lancar tuh Kak, akhirnya mereka membuka sendiri tanpa adanya perjanjian baru, tanpa nambah biaya loh. Jadi memang luar biasa Swiss Bell pada malam hari itu dan kru-nya pun oke. Rangkaian acara diawali dengan pas akad nikah. Oh iya, hari akad itu nikah. seharian ya Kak? Iya, Pagi akad nikah, malam persyukuran. Akad nikah itu juga kita nggak langsung bisa milih di situ ya Jaya. Jadi kemarin kami melaksanakan akad nikahnya itu di Masjid Nurdin. Banyak persyaratan, ada 10 item persyaratan yang ditentukan oleh KUA hasil kesepakatan antara Kemenak Kota dengan Wali Kota Jambi. Yang salah satunya adalah harus menghadirkan tim gugus tugas kecamatan. Iya benar. Nah, dan itu juga suratnya ditandatangani ditandatangani oleh tuan rumah dengan menggunakan materai. Jadi kalau sudah bicara materai kan berarti mengikat. Jadi memang banyak aturan di situ dan kebetulan pelaksanaannya adalah di Masjid Nurdin. Jadi kami berkoordinasi dengan tim gugus tugas kecamatan Lanai-Pura. Oke, jadi setelah akad nikah dilaksanakan di Masjid Nurdin Hasanah Sungai Kambang, rangkaian pun berpindah ke Swiss Bell Hotel untuk melaksanakan syukuran, nasihat pernikahan, sesi foto keluarga dan ramah tamah. Setelah itu azan zuhur kita selesai break, kemudian kita persiapan untuk acara semi resepsi pernikahan dengan konsep intimate wedding. Hanya 204 undangan yang disebar dari rencana awal 1.200. Coba bayangin gimana pressure yang dialami oleh tuan rumah untuk memilah undangan itu tadi.
Jadi persiapan pun mulai kami lakukan, yaitu dengan pertama briefing dengan semua vendor, termasuk MC yang paling penting di sini. Jadi malam itu MC Dendi kayak. Jadi dia ini semacam corongnya kita yang terus mengulang-ulang peraturan protokol kesehatan pada malam hari itu. Mulai dari persiapannya adalah Swissbell sudah mengantisipasi menyiapkan ruangan transit dia Kak ya. Kemudian kapasitas di gedung berapa Kak? 100 kursi. 100 kursi. Yang harusnya 700 kursi. Jadi kapasitas gedung Swissbell itu kalau ada kursinya itu 700 loh guys. Nah ini kami hanya menyiapkan 20 meja dengan masing-masingnya 5 kursi. 5 kursi ya, artinya hanya 100 kursi. Coba bayangkan, jadi dari 700 jadi hanya 100 kursi. Kemudian tamu undangan pun kami buat per sesi dari jam 19.30, 20.00, 20.30. Nah, jadi saat pelaksanaan kami menyiapkan stiker warna. Warna yang berbeda ya Kak ya. Jadi kita tempelkanlah ke tamu-tamu yang datang pertama. Jadi ada 6 warna aja ya? 6 warna dengan jumlah pewarna 60. Kenapa 60 Kak? Ya karena kan kapasitas kursi itu ada 100 itu di ruangan. Nah, 40 yang kami sediakan kosongkan itu untuk tamu VIP dan keluarga. Jadi 100 total, 40 kami kurangi. Nah, jadi yang untuk porsi tamu adalah 60. Teknisnya adalah setiap tamu yang datang, siapapun itu yang duluan datang, jadi kami akan registrasi seperti biasa, terus kami tempelkan dengan warna sesuai dan urutan. Teknisnya pun di dalam nanti pergiliran perwarna itu 60-60. Jadi MC terus mengulang-ulang. Contoh misalnya warna pertama adalah warna putih guys waktu itu. Jadi kepada tamu yang berstiker warna putih, kami harapkan untuk segera mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin. Ya mau nggak mau, walaupun kesannya sedikit mengusir secara halus ya Kak. Terus juga malam itu tentang dekor Kak. Ini memang ada yang khas sekali tentang dekor pelaminan. Jadi sistem ini aja ya berundak. Gitu, berundak. Jadi pelaminan buat pengantin di atas, tamu di bawah. Jadi mereka pun salaman nggak langsung ketemu. Jadi posisinya berjenjang guys. Jadi pasangan pengantin kedua orang tua berada di atas, kemudian tamu berada di bawah. Jadi bagaimana kalau seandainya ada yang minta foto? Foto boleh, tapi kami tidak menyediakan kamera. Bang, tolong foto kamera. Kami dengan maaf sekali tidak menerima foto kamera karena itu salah satu syarat. Jadi foto cukup menggunakan foto dari fotografer kami malam itu, yaitu Luminos. Dan posisi mereka pun juga berada di bawah. Kalaupun toh ada yang di atas, itu adalah hanya keluarga terdekat saja. Sementara tamu umum di luar kami buat posisikannya memang berundak. Nanti tunggu deh hasil video kami nanti kami tayangkan di IG. Jadi semua memang kami harapkan, tentu tidak bisa mengharapkan semua akan puas tentang sistem itu ya Kak. Pasti kita pun masih belajar ya. Kita pun juga masih belajar. Masyarakat pun masih belajar, kita pun juga masih belajar gitu. Banyak juga tamu yang kok gini sih, mau gimana lagi. Jadi kalau memang acara resepsi itu yang berjalan ya kami harus mengikuti aturan, dan ya kita tidak bisa memuaskan semua tamu. Dan terbukti walaupun undangan kita buat prosesi Kak malam itu, jam 20.00 tim gugus tugas kota datang mengawasi pelaksanaan acara kami guys. Jadi mereka mulai dari lantai 3. Di lantai 3 mereka clear, mulai dari jumlah orang yang berada di dalam ballroom, sistem mereka masuk, sampai mereka kami transitkan menunggu yang di ballroom tadi berkurang. Tapi disinilah memang tadi seperti dibilang kami masih belajar juga. Yang undangan kita buat terus per sesi, ya mungkin masyarakat Jambi belum masih awam ya Kak ya. Mereka datangnya bareng di jam 20.00 itu di Swissbell itu penuh banget karena mereka datangnya bareng. Jadi tim gugus tugas itu setelah dari atas, pelaksanaan clear. Ketika mereka turun ke bawah, wah disitulah terjadi penumpukan dari tamu yang memang mau naik ke atas guys, antrian lift. Tapi pihak Swissbell juga udah berusaha. Nah ini hebatnya tim dari Swissbell Kak, malam itu semua ruangan yang berada di bawah itu guys, yang di luar kontrak semua dibuka. Dalam artian untuk memecah kepadatan, kerumunan tamu yang mau naik ke atas. Kalau kawan-kawan tahu atau sahabat tahu Hotel Swissbell, di sisi sebelah kanan ada B&B Cafe ya Kak. Itu dibuka guys, semua tamu dibawa ke dalam. Kemudian ada restoran yang dekat kolam berenang guys,
dibuka semua, dimasukin semua. semua. Jadi tamu-tamu dioper ke situ. Jadi memang Swiss Bell oke deh malam itu. Terima kasih untuk Pak Ivan yang memang langsung turun mengawasi juga malam itu pelaksanaannya. Jadi kami banyak terbantu juga dan tuan rumah juga terbantu. Tapi yang namanya sebuah peraturan daerah kan memang ada penerapan dan pelanggarannya pun harus dikenakan denda. Dan malam itu karena memang tamu yang menumpuk di bawah yang mereka tidak membaca undangan sesinya datang bareng dan itu sudah melanggar aturan dari peraturan wali kota. Ya mau tidak mau karena memang kita masih ya belajar. Ya kan ya, akhirnya penyelenggara acara dikenakan denda oleh pemerintah kota sebagai sanksi karena melanggar aturan. Iya. Tapi acara tidak dibubarkan, catat. Acara tidak dibubarkan tapi kami dikenakan denda karena memang sekitar 20 menit terjadi penumpukan di bawah. Jadi kebayangkan guys gimana repotnya bikin acara pernikahan di masa new normal saat ini. Itu aja 204 loh seperti itu. 204 undangan, artinya kalau estimasinya kali 2 lah, silakan kali 2 sendiri. Itu sudah minimal sekali. Bayangkan kalau misalnya undangannya sampai 1000 gimana? Nggak mungkin deh kalau misalnya masa sekarang ini kita bikin undangan sampai sebanyak itu. Jadi kita selaku masyarakat Kota Jambi ya harus dukung lah kebijakan dari pemerintah Kota Jambi. Karena jangan sampai guys, karena pelaksanaan resepsi ini malah timbul klaster baru dari resepsi pernikahan. Aduh amit-amit deh, jangan kayak sampai di mana, Semarang ya? Semarang Kak, itu kita ngeri sekali deh guys. Makanya kalian jangan semerta-merta kapan nih Pak Wali dibuka di Swiss Bell kok buka. Nah pertanyaannya kalian sanggup nggak? Itu aja dulu. Nah jadi walaupun acara kita buat sedemikian rupa, memang kesannya sedikit ribet, tapi ya itu tugas kami dengan keribetan itu. Nah tidak mengurangi sama sekali kehikmatan acara, memorable acara, kemeriahan acara tidak berkurang sama sekali. Keluarga pun menikmati banget ya. Keluarga menikmatin, apalagi dihibur malam itu oleh band Mulate. Terima kasih Mulate yang memang sepanjang acara Mulate yang hanya nyanyi malam itu tidak menerima atensi tidak menerima atensi dari siapapun. Tamu VIP pun mau minta nyanyi tidak boleh karena memang itu aturannya. Tapi memang ada beberapa bridesmaid mungkin atau sahabat atau kerabat tuan rumah yang sudah menggunakan seragam cantik-cantik gitu kan ya, yang biasanya kalau acara di pelaksanaan normal mungkin standby duduk lama, tapi dengan ada sistem ini ya mereka harus ikut ngantri, nunggu di ruang transit, terus di ballroom pun hanya sebentar, langsung disegerakan salaman dan foto. Saya yakin banyak yang kesal, tapi ya mau gimana lagi guys, kita kan pikir pengantinnya. Posisikan juga, kalau misalnya kalian di posisi itu gitu. Posisikan juga kalian seperti pengantin. Mereka udah rugi banyak, jadi sudahlah video itu sekali lagi janganlah kalian sebarkan lagi, janganlah kalian jadikan kontradiksi terhadap pemerintah Kota Jambi. Nah jadi guys, nanti kami akan posting nih video yang mencitrakan pelaksanaan acara kemarin di Swiss Bell. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih ya Kak kepada Ibu Ani dan Pak Edward sudah mempercayakan kita gitu. Terima kasih sekali Pak, dan mereka sudah mau mendengarkan saran-saran dari kami. Walaupun Bu Ani memang konsepnya udah bagus sekali, tapi terpaksa harus kita potong, kita kurangi karena harus mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Jambi. Kepada vendor-vendor juga. Kepada vendor-vendor kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah bekerja sangat maksimal sekali dari mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Kemudian pesan kami nih kepada sahabat Antika di luar sana yang mau melaksanakan resepsi pernikahan. Memang ketetapan dari pemerintah Kota Jambi sampai saat ini belum ada guys. Tapi kalian bisa berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 Kota Jambi. Jadi kalian di situ datang aja kok, kantornya di Damkar Simpang Kawat. Kalian koordinasi deh di situ tentang tanya-tanya apa aja gitu. Karena dari pemerintah kota pengaturan tentang masalah COVID-19 ini ada di perdanya yang mengatur tentang kerumunan, keramaian dan lain-lainnya. Jadi kalian koordinasi saja. Mereka itu pelayan kita guys, pemerintah kota itu. Tapi kita selaku warga juga harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.
Terakhir, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota. Iya. Yang memang Pak Wali Kota waktu itu datang sebagai saksi ya dari pihak wanita dan memesankan kepada kami tentang pelaksanaan di malam harinya. Pokoknya apapun kebijakan yang Pak Wali Kota buat akan kami dukung sepenuhnya Pak, dan kami pun juga mempunyai konsep yang akan kami tawarkan kepada Pak Wali Kota untuk pelaksanaan resepsi pernikahan di masa era new normal ini. Tentu tidak semua yang bisa kita fasilitasi Pak, tapi setidaknya resepsi tetap berjalan, tapi ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang berdasarkan pengalaman yang sudah kami buat. Tentu kan pengalaman ada guru yang paling terbaik Pak. Jadi kami akan menyampaikan sebuah konsep kepada Bapak sehingga Bapak bisa melegalkan atau membolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Oke, sahabat Antika, cukup video kami. Mungkin klarifikasi ya Kak ya, nggak apa-apa lah karena memang video kita kasihan tuh daripada kita ditelepon terus setiap hari loh. Ini udah hari ketiga ya? Ketiga. Sejak hari Kamis, Jumat, masih, Sabtu, kita berdua Minggu. masih ditelepon. Kami ditelepon terus karena memang netizen masih nanya di IG, bertanya terus sampai aduh capek deh karena jawabnya. video malam itu berkembang luas walaupun kami sudah mengumumkan tidak ada yang live IG, tidak ada yang memposting, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Netizen ya. Cuman masalahnya video itu malah dijadikan kontradiksi, seolah-olah kami melawan pemerintah kota. Ya itu yang kami sangat tidak setuju guys. Jadi kepada kalian semua, tolong sikapi semua video itu dengan positif, dan mudah-mudahan kalian pun yang sudah merencanakan resepsi pernikahan tetap bisa melaksanakannya. Konseplah acara sebaik mungkin, dengan catatan kalian harus berkoordinasi dengan pemerintah kota. Oke, akhir kata kami berdua dari Leader Antika mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.